teman-teman, kita akan menceritakan sepintas cerita pendek yang kita buat. Ini judulnya. Ayo teman-teman, nanti kita akan cerita secara bergantian ya. Oke, disimak ya teman-teman. Ayo teman-teman, aku akan memberitahu mengenai karakter yang terdapat dalam cerita yang kita buat. Yang pertama terdapat seorang gadis bernama Alaya yang merupakan mahasiswi semester 3. Yang kedua terdapat karakter yang bernama Aira yang merupakan teman dekat dari Alaya. Dan yang ketiga terdapat sosok pria bernama Kailan yang merupakan kakak tingkat dari Alaya dan Aira. Pada pagi hari yang cerah, seorang gadis bernama Alaya berjalan menelusuri kota demi kota untuk menuju kampusnya. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Alaya pun tiba di parkiran kampus. Lalu Alaya bergegas menuju ruang kelasnya. Namun, saat Alaya ingin menuju ruang kelasnya, tanpa disengaja Alaya pun melihat sosok pria bermata coklat dengan pakaian berkerah serta rambut klimis yang tidak luput dengan aroma wangi yang khas. Sehingga hal tersebut membuat Alaya terpikat dengan sosok pria tersebut. Setibanya di kelas, Alaya langsung menceritakan kepada Aira yang merupakan teman dekatnya mengenai hal yang telah terjadi, bahwa ia telah melihat laki-laki yang membuatnya terpikat. Lalu setelah Alaya menceritakan, waktu pun sudah menunjukkan pukul 8 yang bertanda bahwa jam perkuliahan dimulai. Setelah mereka selesai perkuliahan, mereka pun pergi menuju kantin kampus. Setibanya di kantin, mereka segera memesan makanan dan minuman yang mereka inginkan. Lalu, setelah mereka memesan, mereka mencari tempat duduk yang kosong. Beberapa menit kemudian, tibalah makanan dan minuman yang mereka pesan. Ketika mereka sedang menyantap makanan yang sudah dipesan, Alaya tiba-tiba menghentikan aktivitas makannya. Lalu Aira pun menyadari keanehan tersebut dan bertanya kepada Alaya, mengapa tiba-tiba berhenti saat makan? Lalu dijelaskanlah oleh Alaya bahwa terdapat laki-laki yang ia temui tadi pagi berada dalam kantin tersebut. Ketika sedang membicarakan, tanpa disengaja laki-laki itu menengok lalu menghampiri Alaya dan Aira. Laki-laki itu bertanya kepada Alaya dan Aira, apakah kursi yang di depan tersebut kosong? Lalu mereka mengatakan bahwa kursi yang di depan tersebut tuh kosong. Dan laki-laki itu akhirnya duduk bersama Alaya dan Aira. Sesaat mereka duduk, mereka pun berkenalan hingga akhirnya mereka berbincang-bincang. Alaya pun mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama Kailan yang merupakan mahasiswa semester 5 dan dalam program studi yang sama. Saat Alaya berbicara kepada Kailan, perasaan Alaya pun tak karuan. Degup jantungnya berdebar kencang melihat sosok yang ia temui tadi pagi tanpa disengaja membuka obrolan dengan Alaya dan Aira. Setelah menyelesaikan makannya, Kailan pun berpamitan dengan Alaya dan Aira untuk pergi ke kelas. Lalu setelah Kailan pergi, tak lama kemudian Alaya dan Aira pun pergi untuk pulang. Sesampainya di rumah, Alaya pun terus mengingat-ingat hal yang baru saja terjadi. Setelah berhari-hari Alaya tidak bertemu dengan Kailan, tanpa disengaja mereka pun bertemu di perpustakaan kampus. Lalu mereka membaca buku yang mereka pilih masing-masing. Setelah mereka selesai membaca buku, Kailan pun memberanikan diri untuk meminta username Instagram Alaya. Lalu Alaya pun memberikan username-nya dan mereka pun berteman di Instagram. Setelah selesai dari perpustakaan, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Alaya langsung menelpon Aira untuk menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Seminggu kemudian, saat Alaya sedang membuka Instagram, ia melihat story yang diunggah oleh Kailan berisikan kegiatan organisasi yang ia ikuti di kampusnya. Lalu Alaya penasaran apa organisasi yang Kailan ikuti. Yang akhirnya Alaya ini mengomentari story Kailan, yang kemudian mereka saling mengirim pesan melalui Instagram. Keesokan harinya, setelah Alaya selesai kuliah, Alaya bergegas keluar kelas. Lalu tanpa disengaja saat Alaya menuruni anak tangga, Alaya bertemu dengan Kailan.
Lalu mereka berbincang dan terjadilah mereka pulang bersama, dikarenakan Alaya tidak membawa motor. Saat di tengah perjalanan, Kailan mengajak Alaya untuk makan di tempat kesukaan Kailan, dan Alaya mengiyakan ajakan tersebut. Setelah mereka selesai makan, mereka bergegas untuk bayar ke kasir. Saat Alaya menyodorkan uang kepada Kailan, Kailan menolak. Lalu akhirnya Kailan yang membayar makanan dan minuman yang dipesan. Setelah itu mereka pun pulang hingga Kailan mengantarkan ke depan rumah Alaya. Setelah selesai mengantarkan Alaya, Kailan bergegas pulang. Setibanya sampai di rumah, Kailan ini memberikan foto melalui Instagramnya. Lalu terjadi sedikit perbincangan yang akhirnya Kailan meminta nomor WhatsApp Alaya. Obrolan mereka pun berakhir. Selama berhari-hari mereka merasakan hal yang tidak biasa dirasakan, di mana benih-benih cinta itu tumbuh, menandakan bahwa perasaan jatuh cinta mereka terjadi sejak Kailan mengantarkan Alaya pulang. Dengan perasaan senang, Alaya segera menghubungi Aira untuk menceritakan mengenai Kailan. Setelah kejadian Kailan mengantarkan Alaya pulang, akhirnya mereka intens berkomunikasi, dimulai dari mengirimkan kabar hingga memberikan foto terkini. Hal tersebut terjadi selama berbulan-bulan. Beberapa bulan kemudian, Alaya merasakan adanya perbedaan yang terjadi pada Kailan, yang mana hilang secara tiba-tiba tanpa memberikan kabar, sehingga membuat Alaya menjadi bertanya-tanya apa yang terjadi pada Kailan. Beberapa hari kemudian, tanpa disengaja, Alaya bertemu dengan Kailan, dan Alaya memberanikan diri menanyakan perubahan yang terjadi pada Kailan. Namun, hal tersebut terjadi dengan situasi perasaan yang canggung. Alaya menanyakan kepada Kailan, mengapa Kailan tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa kabar. Lalu Kailan mengatakan bahwa ia ingin fokus pada diri sendiri dan pendidikan. Dan Kailan meminta maaf kepada Alaya bahwa ia sudah hilang tanpa kabar. Setelah Kailan mengatakan hal tersebut, Alaya memberanikan diri untuk menyatakan perasaan yang ia rasakan selama ini. Kailan pun juga mengatakan hal yang sama, bahwa ia pernah mempunyai perasaan yang sama, tetapi hanya sebentar. Ia juga berterima kasih karena Alaya sudah berani mengatakan hal yang jujur, dan ia mengatakan lagi bahwa ia sekarang hanya fokus pada pendidikan dan diri sendiri. Sejak Alaya mengutarakan hal yang dirasakan dan mengetahui jawaban Kailan, merasakan rasa sakit hati yang luar biasa, karena selama ini Alaya beranggapan bahwa Kailan ingin memiliki hubungan yang spesial dengannya, namun pada kenyataannya tidak. Setelah mereka berbincang-bincang, Alaya langsung bergegas ke kelas untuk menyelesaikan jam perkuliahannya. Keesokan harinya, Alaya pun bercerita kepada Aira tentang apa yang terjadi pada dirinya kemarin. Setelah Aira mendengar cerita dari Alaya, Aira memberi semangat kepada Alaya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan dan memberikan saran untuk fokus pada apa yang sedang ia jalani saat ini. Setelah beberapa minggu kemudian, Alaya dibuat terkejut oleh story Instagram yang diunggah oleh Kailan, yang berisikan foto Kailan bersama wanita lain dengan sepotong iringan lagu milik Adrian Khalif yang berjudul Menawan. Melihat unggahan story milik Kailan membuat hati Alaya seperti tertusuk ribuan duri, tubuhnya mendadak lemas dan tanpa disadari tetesan air keluar dari mata Alaya. Mengingat bahwa Kailan ingin fokus pada pendidikan dan diri sendiri, namun nyatanya ia tidak menepati ucapannya itu. Hal tersebut membuat Alaya semakin kecewa karena belum tepat 1 bulan komunikasinya berakhir dengan Kailan. Namun secara tiba-tiba ia memiliki hubungan dengan perempuan lain.
Kejadian yang dialami oleh Alaya membuat dirinya trauma hingga menutup rapat-rapat hatinya untuk orang lain. Maka dari itu, untuk para remaja yang sedang jatuh cinta, jika belum adanya kepastian, jangan terlalu berharap pada seseorang. Karena ketika kita berharap pada ketidakpastian, itu akan menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Serta ketika kita tidak berniat untuk membuat seseorang jatuh cinta, janganlah seolah memberi harapan. Padamu jangan menetap jika tak ingin, Singgahmu yang sekejap berhasil memberikan kesenangan sesaat, namun membuat diriku tersungkur mendalam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video mengenai cerita pendek yang sudah kita buat. Dadah teman-teman!